Bismillahirrahmanirrahim. Profesor boleh bangga dengan otaknya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Umat Islam harus bangga dengan salamnya. Embun datang, bunga menguntum. Surya datang, pecahlah pagi. Ku ucapkan assalamualaikum untuk para hadirin yang ada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit berlapis-lapis, bumi berlapis-lapis, yang diciptakan sebanyak 7 lapis, yang di dalamnya terdapat garis khatulistiwa bergaris, yang di dalamnya juga terdapat hutan-hutan yang berbaris, yang bagaikan roti lapis yang dimakan oleh para artis dan selebritis sampai habis. Salawat bersampulkan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putranya gurun pasir, subuh Senin ia lahir, patung-patung di Ka'bah jatuh tersungkir, siapa lagi kalau bukan Nabi Allah yang terakhir. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Budi bukan Pak Lurah, Pak Lurah dari Patang Asik. Saya di sini mau ceramah, dijamin seru dan asik. Baiklah, pada kesempatan kali ini judul pidato saya atau judul ceramah saya ialah generasi penerus bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, sebagai calon pemimpin Indonesia, syukur alhamdulillah kita ditakdirkan hidup di tempat yang aman, di tempat yang tentram, di mana kita Indonesia, para hadirin yang insya Allah dimuliakan di sisi Allah. Coba kita bayangkan, jikalau kita hidup di negara Palestina, jikalau kita hidup di negara Gaza, yang setiap malamnya hanya terdengar dentungan-dentungan meriam, yang di setiap paginya terdengar ledakan-ledakan bom, anak kecil yang tak berdosa ikut menangis karena orang tuanya telah tiada. Dan di sini, di Indonesia ini, kita patut bersyukur. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in zakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid.
yang artinya hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Jika kamu bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat bagimu. Dan apabila kamu kufur, ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Sulit kita bayangkan. Para kiai yang rela, para ulama yang rela, para syuhada yang rela mengorbankan tenaga, pikiran, darah, bahkan nyawanya. Siang malam ia berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, bagaimana negara kita bisa merdeka? Bagaimana bisa menyelamatkan rakyat-rakyat Indonesia? Lalu apa kata Allah dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ingat perjuangan Hasyim Asy'ari dan para ulama pada masa itu, yang tak bisa dipungkiri perannya besar dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Bukan hanya kemerdekaan, tapi juga agama. Keduanya tak dapat dipisahkan. Justru keduanya adalah penguat, penyatu agar Indonesia dapat berdiri kokoh. Kita harus tolong menolong dalam menyelamatkan bangsa dan agama. Maka dari itu, generasi muda penerus bangsa harus bisa mempertahankan kemerdekaan. Ingat, pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang mengikuti arus yang datang dari barat. Bajunya mengikuti baju orang barat. Minumannya mengikuti minuman orang barat. Makanannya pun mengikuti makanan orang barat. Bahkan tingkah lakunya mengikuti tingkah laku orang barat. Padahal semua yang datang dari barat belum tentu pantas untuk kita orang timur. Kebanyakan generasi muda, generasi milenial pada masa ini, mereka hanya memperdulikan diri mereka sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Mereka hanya tahu minta uang, joget sana, goyang sini, yang tak tahu bagaimana bekerja untuk membangun bangsa Indonesia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata dalam ceramah saya, untuk tidak memperpanjang dalam dakwah ini, izinkan saya membacakan sebuah puisi karya saya. Hai pemuda, karya Randa Gusmanedi. Semoga kabarmu baik-baik saja. Masih bergelimpungan di telan kabar duka? Negerimu Indonesia, jiwa raga ini. Isak tangis anak negeri melihat negeri ini. Kesana kemari, jawaban dalam lautan. Kesini mencari harapan secercah terabaikan. Jika berkarya padam ditelan harapan,
menyala semangat keegoisan demi kepentingan. Kesadaran terus terjeda dalam ilusi. Tangis terurai namun terabai oleh negeri aman dan damai. Teriakan tak sesuai potensi. Tanah bumi pertiwi. Butuh perjuangan, tapi tak siap perang. Terus kubungkam namun air mata menghitam. Keluar dari labirin, tapi tak berdaya. Pompa terus kesadaran dari perubahan. Buktikan dan tunjukkan agar tak terjebak dalam halusinasi. Kunjung datang menghancurkan negeri Indonesia kaya namun pemuda enggan berkarya. Panca indera sudah tak berdaya. Melihat negeri sudah sengsara. Ilmu bukanlah manusia. Ilmu bukanlah mutiara, hanya ada dalam lautan. Tapi ilmu adalah udara. Di mana ada terasa manfaatnya. Perjuangan adalah pelaksanaan. Keberanian adalah cakrawala. Jadilah seorang pemenang, bukan pecundang. Bersihkan raga dari keraguan. Ibu Pertiwi butuh perubahan. COVID-19 bukan penghalang generasi muda, adalah harapan.
Demikian puisi tadi. Dengan berakhirnya puisi tadi, maka saya sudahi ceramah saya dengan dua pantun. Angin berhembus dari Malaya, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon saran dan kritiknya. Tukang gibah telah berkoar dari sore sampai pagi. Jangan lupa saksikan saya di Indosiar hari Senin pukul 7 pagi. Wallahu alam, ihdinas siratal mustaqim. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Ila liqa fi yaumil ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.